Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengkaji tentang perkembangan pendidikan agama Islam alam Melayu Minangkabau. Saya sangat bersemangat dalam rangka tema ini karena Minangkabau merupakan jantung dan awal dan pusat dari modernisasi pemikiran dan juga pendidikan agama Islam di Nusantara. Karena gezah modernitas dan modernisasi Islam atau pikiran-pikiran yang hendak mendobrak stagnansi tradisi dalam pemikiran dan pendidikan Islam untuk bahkan salah satu yang mendahului pembaharuan pemikiran dan pendidikan Islam di dunia, dalam dunia Islam itu di Minangkabau. Itu ditandai dengan adanya perang Paderi terlepas dari motif-motif selain agama, tetapi ini menjadi satu semangat untuk memperbaharui pemikiran dan pendidikan Islam. Sejarah pendidikan agama Islam di Minangkabau ini dapat ditilik atau ditandai pada masa Syekh Burhanuddin Ulakan. Beliau merupakan salah satu murid Syekh Abdul Rauf Asingkili yang berpengaruh. Jadi tentunya Burhanuddin Ulakan ini mengemban ilmu pengetahuan di Syah Kuala pada Kesultanan Aceh Darussalam, yang mana pada waktu itu Syah Kuala atau Abdul Rauf Asingkili itu fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan bidang keagamaan dalam rangka sekitar sudah beberapa dekade di Aceh Darussalam dan juga mungkin seluruh dunia Melayu mengalami problem ketauhidan khususnya sebelumnya dalam menghadapi problem konflik antara ajaran esoterik dan eksoterik, antara pengikut tasawuf falsafi dan ulama yang berkecenderungan teologis. Jadi Abdul Rauf Asingkili datang atau kembali dari Timur Tengah setelah 19 tahun menuntut ilmu dan fokus pada bidang tauhid dan bidang fikih dan bidang-bidang lain dalam keagamaan. Abdul Rauf Asingkili membawa tarekat, yaitu tarekat Syatariyah, yang juga diikuti oleh muridnya di Minangkabau tersebut, yaitu Syekh Burhanuddin Ulakan, yang kembali ke Minangkabau setelah menuntut ilmu pada Syekh Abdul Rauf Asingkili. Murid yang lainnya seperti Bapak Daud Rumi itu juga membuka lembaga pendidikan di Penayung. Murid yang lain yaitu Syekh Abdul Muhyi di Jawa Barat juga mengembangkan ilmu pengetahuan, meneruskan perjuangan daripada gurunya Syekh Abdul Rauf Asingkili. Jadi ketika kembali ke Ulakan, ke negerinya, Syekh Burhanuddin Ulakan ini menyebarkan tarekat Syatariyah yang merupakan salah satu tarekat yang pada masa itu sangat diminati di Nusantara. Salah satu keutamaan daripada tarekat ini adalah melalui syariat itu berusaha memperoleh hakikat. Pengajaran itu tentu saja menekankan pentingnya syariat dalam mencapai tarekat dan tarekat di sini yaitu praktik-praktik yang terorganisir dalam ibadah. Pada awalnya mungkin surau daripada Syekh Burhanuddin Ulakan ini tidak besar hanya sebidang tanah kecil, yang itu pun karena inisiatif masyarakat sendiri yang datang ke tempat kediaman beliau. Mereka menginap untuk bertemu dan bertanya tentang ilmu pengetahuan, hingga lama kelamaan
mereka bermukim di sekitar kediaman daripada Syekh Burhanuddin Ulakan. Hingga lama-kelamaan masyarakat sekitar membantu pembinaan lembaga pendidikan hingga menjadi sangat besar dan paling berpengaruh pada masa itu. Dan umumnya pendirian lembaga pendidikan tradisional itu seperti itu. Ketika seorang ulama pulang dari menuntut ilmu, kemudian masyarakatlah yang berbondong-bondong datang gitu ya, tanpa dipanggil. Tidak seperti lembaga pendidikan yang lain perlu brosur gitu ya. Ini tidak, tetapi karena sosoknya itu dibicarakan dari mulut ke mulut oleh masyarakat, orang-orang yang menghendaki ilmu pengetahuan atau orang-orang yang menghendaki anaknya itu juga menjadi ulama dihantar atau datang ke sekitar kediaman ulama dimaksud, lalu berinisiasi untuk mendirikan surau, kemudian membangun bilik-bilik penginapan dan seterusnya hingga menjadilah sebuah lembaga pendidikan besar. Biasanya seperti itu selalu ya. Dan lebih biasanya lagi adalah ketika ulama itu menetap di kampung atau di negeri istrinya gitu ya. Jadi di sanalah lembaga pendidikan berkembang begitu. Karena sangat dalam sistem tradisional itu sosok atau figur dari ulamanya itu sendiri yang menjadi sentral aktivitas dan sentral pengaruh. Sebagai ulama tradisional, Syekh Burhanuddin Ulakan ini menekankan pada pengajaran kitab-kitab klasik secara sistematis ya. Sistematis artinya belajarnya secara perlahan, sistemik gitu ya. Kemudian berjenjang, mengajarkan kitab dari yang paling dasar, kemudian setelah menguasai baru jenjangnya bertambah gitu ya. Pembelajarannya utamanya yaitu tentang tauhid, fikih dan tasawuf. Tasawuf umumnya adalah tasawuf akhlaki ya, bukan tasawuf falsafi sebagaimana diajarkan di alam Melayu sebelumnya. Sistem pendidikannya dilakukan secara kesinambungan, belajar langsung kepada guru, dan biasanya proses ini banyak yang nanti mengajar pada bagian kitab yang dasar itu diajarkan oleh para santri yang telah mengaji kitab yang tinggi atau para alumni gitu ya. Tapi tidak ada bisa dikatakan alumni karena menuntut ilmu agama dalam sistem tradisional itu tidak ada kata terakhir gitu ya, tidak ada selesainya karena ilmu pengetahuan itu luas dan terus-menerus dipelajari gitu. Tetapi nanti ada orang misalnya diberikan ijazah boleh pulang ke negerinya untuk mendirikan surau lagi atau lembaga pendidikan gitu ya, tradisional gitu, melanjutkan jejak gurunya di negeri yang lain gitu. Kemudian salah satu sosok atau ulama penerus daripada Burhanuddin Ulakan ini adalah Tuanku Nantuwo yang melanjutkan dakwah dalam pendidikan keislaman. Nah, Tuanku Nantuwo ini nanti punya lembaga pendidikan juga yang sangat besar, dan nanti beliau itu melakukan formulasi-formulasi yang lebih adaptif terhadap zaman dalam melakukan pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, pada pasca itu terjadilah perang Padri ya antara kaum adat ya, pada para tetua adat dengan kaum Padri ini, yaitu ulama-ulama yang menghendaki adat itu dienyahkan. Tapi representasi kaum Padri ini tidak bisa dikatakan sebagai ulama tradisional ya. Mereka adalah orang-orang yang terpengaruh dengan sistem keagamaan yang bercorak lebih formalistik ya, lebih simbolik, corak-corak keagamaan yang lebih literalistik gitu. Belanda dianggap memanfaatkan situasi karena dianggap melakukan pecah belah ya antara ulama dan para tokoh adat. Perang Padri ini terjadi sekitar tahun 1803 hingga 1837 ya, dalam beberapa fase ya, yaitu yang periode awal itu 1803 hingga 1821 itu kelompok Padri melawan kaum adat. Kemudian 1821 hingga 1837 itu kaum Padri melawan Belanda karena mereka dianggap berpihak pada kelompok adat. Nah, salah satu tokoh terkenal itu adalah Tuanku Imam Bonjol. Beliau berperang secara sangat hebat ya melawan
Belanda, kemudian beliau ditangkap setelah puluhan tahun berjuang, kemudian diasingkan ke Cianjur, kemudian dibawa ke Ambon, dan beliau meninggal di Minahasa dalam pembuangannya itu. Kemudian kaum Padri ini juga disusul dengan semangat terus-menerus melawan penjajahan Belanda gitu ya. Kemudian terjadilah harmonisasi antara agama dan adat ya, yaitu muncullah slogan adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Pasca kejadian tersebut tidak dapat dipungkiri begitu ya, semangat pembaharuan atau penolakan terhadap agama secara tradisi itu sudah berlangsung lama di Minangkabau gitu. Khususnya agama yang dianggap mengandung unsur-unsur syirik yang ada dalam tradisi kebudayaan. Nah, jadi semangat progresivitas atau anti status quo itu sudah berlangsung lama di Minangkabau, sehingga ketika muncul modernisasi Islam dan modernisasi pemikiran Islam dan modernisasi pendidikan Islam itu disambut dengan meriah di negeri Minangkabau dan dikembangkan dengan cukup baik ya. Sebagian sistem tradisi dianggap kurang kritis terhadap perubahan zaman, sementara kelompok modern menginginkan terjadinya pembaharuan dalam pemikiran keagamaan dan juga salah satunya adalah dalam pendidikan, supaya menghilangkan taklid, supaya Islam ini berdaya guna dalam kemajuan zaman, sehingga Islam itu dianggap perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan Islam juga dapat menjadi senjata untuk memfilter segala kebudayaan yang datang dari Barat, karena sebagian itu dianggap memang bisa diterima, sebagian itu perlu dikritisi, sehingga Islam dijadikan sebagai sumber tenaga untuk merespon modernisme yang ada tersebut, yang khususnya dibawa oleh Belanda gitu ya, atau orang-orang di Minangkabau yang pergi ke Eropa gitu. Dalam hal ini, dalam pendidikan, khususnya dalam pendidikan itu muncul semangat untuk bagaimana menerima sebagian dan menolak sebagian daripada sistem Barat, sehingga muncul ide untuk mengintegrasikan antara pendidikan umum atau pendidikan sekuler yang dibawa oleh Barat dengan pendidikan agama. Nanti munculnya sistem madrasah ya, yang mix antara pembelajaran umum dan pembelajaran agama. Di antara inspirasi pembaharuan yang diambil oleh para intelektual itu adalah berasal dari pemikiran Abduh ya, Jalaluddin Al-Afghani, Abduh, Rashid Rida, yang mereka adalah intelektual yang rajin dalam menyuarakan pembaharuan Islam. Munculnya pembaharuan pendidikan Islam juga karena melihat bahwasanya pendidikan Barat itu bernuansa sekuler gitu ya. Pembelajarannya hanya bersifat pembelajaran umum dan tidak melakukan pembelajaran agama, tetapi mereka maju dalam penguasaan keduniaan. Jadi ini yang menjadi kekhawatiran intelektual cendekiawan di Minangkabau. Bagaimana kita harus mampu mengejar kemampuan ilmu-ilmu umum dari Barat, tapi kita tidak terjerumus kepada ideologi mereka yang merupakan ideologi sekuler begitu ya. Inilah muncul gerakan-gerakan untuk memperbaharui atau memodernisasi pendidikan Islam. Jadi semangat pembaharuan juga diambil dari para pemikir, misalnya di India ada Said Ahmad Khan gitu ya. Di Mesir ada Abduh dan Rashid Rida. Itu semua dijadikan inspirasi untuk memperbaharui pendidikan di Minangkabau. Nah, bentuk-bentuk pembaharuan yang dilakukan dalam pendidikan itu bisa seperti pembaharuan kurikulum, kemudian metode pembelajarannya yang klasik itu cenderung ceramah dan syarah gitu ya. Kemudian lebih kepada model yang kritis gitu ya. Juga dikaitkan dengan konteks-konteks gitu ya dalam pembelajaran keagamaan, juga mengadopsi sistem pendidikan umum. Problem yang muncul dari ulama tradisional ketika diperkenalkannya sistem pendidikan Barat malah lebih kepada penentangan terhadap model belajar Barat gitu ya.
yang pakai kursi, pakai meja, pakai papan tulis dan pakai kapur gitu ya. Nah, ini lebih dikritik, lebih sering menuai kritik daripada konten atau muatan pembelajarannya. Kenapa banyak penentangan terhadap meja dan kursi ini? Mungkin karena memang sistem dari pendidikan barat itu akarnya itu adalah di gereja begitu ya, karena dulu lembaga-lembaga pendidikan itu berpusat di gereja begitu ya. Jadi menganut sistem orang pergi ke gereja ya, ada kursi begitu ya yang lebih menonjol. Sementara dalam sistem tradisi itu lebih mengedepankan, lebih sering, bukan lebih sering, memang modelnya itu duduk lesehan gitu ya, pakai tikar gitu. Nah, hal yang tampak mencolok seperti meja itu, seperti kursi itu yang menjadi penentangan utama karena itu sangat typicality gitu ya, sangat kasat mata pembedaannya gitu, sehingga sistem pendidikan modern itu lebih ditolak karena itu. Sementara para pemikir muslim yang modernis itu mencoba untuk menggunakan media belajar itu untuk dalam pembaharuan pendidikan. Pengaruh modernisasi pendidikan agama Islam di Minangkabau juga sangat dipengaruhi oleh majalah-majalah modernisasi pemikiran Islam seperti majalah Al-Manar gitu ya. Kemudian majalah itu juga menginspirasi para cendekiawan modern di Minangkabau seperti Abdullah Ahmad untuk membuat majalah yang menyuarakan tentang pentingnya modernitas dan modernisasi, yaitu majalah Al-Munir. Kemudian oleh Tahir Jalaluddin itu membuat majalah Al-Imam yang modelnya itu yaitu. Nah, dari Sumatera Barat ini banyak sekali mempengaruhi negeri-negeri Melayu lainnya, bahkan ke Jawa. Pengaruh-pengaruhnya baik melalui penyebaran majalah maupun selebaran, atau banyak daripada pemuda-pemuda yang dari negeri Melayu lainnya datang ke Sumatera Barat untuk belajar pada lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh para cendekiawan modernis ini. Di antara tokoh pentingnya itu adalah Tahir Jalaluddin, yang kemudian ada Abdullah Ahmad dan ada Zainuddin Labai El-Yunusi. Nah, mereka itu awalnya adalah belajar kepada ulama tradisional di Mekah ya, orang Minangkabau juga. Mereka diajarkan dalam sistem tradisi klasik di Mekah. Tapi mereka dianjurkan untuk pergi ke Mesir untuk melihat bagaimana perkembangan pembaharuan keagamaan di Mesir. Nah, setelah pergi ke sana malah mereka lebih terpengaruh kepada sistem modernisasi yang sedang naik daun di Mesir ya, terutama berkat pengaruh Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Nah, ketika mereka pulang ke negeri Minang, itu mereka menjadi cendekiawan modernis ya, seperti Tahir Jalaluddin itu yang mendirikan lembaga pendidikan modern Islam Al-Iqbal Al-Islamiyah di Singapura, dan juga mendirikan majalah Al-Imam di Singapura untuk menyuarakan modernisasi pemikiran Islam, sebagaimana jurnal Al-Manar juga. Kemudian Abdullah Ahmad mendirikan Madrasah Adabiyah di Padang. Kemudian Zainuddin Labai El-Yunusi mendirikan madrasah dini, menjadi sangat populer dan nanti berdiri banyak diniyah karena mereka belajarnya sistemnya pada siang hari ya. Ini ciri khas modernisasi waktu itu. Kemudian nanti berdiri banyak diniyah, dan nanti guru-guru diniyah ini disatukan dalam sebuah organisasi Islam modern yang berpengaruh kepada sangat berpengaruh pada pelanjutan modernisasi Islam di Nusantara. Madrasah Adabiyah ini yang terlalu banyak mengambil sistem pendidikan barat, bahkan melupakan atau meninggalkan identitas mereka yang merupakan modernis yang harus mengintegrasikan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum. Tetapi Madrasah Adabiyah ini terlalu banyak mengambil sistem barat gitu ya, sehingga dia menjadi krisis identitas dalam konteks pembaharuan pemikiran Islam gitu ya. Kemudian banyak modernisasi yang terjadi di Minangkabau ini terkadang
hanya mengedepankan keagamaan dan modernisasi, tetapi meninggalkan budaya konteks mereka, kontekstual mereka, yaitu alam Melayu. Salah satu lembaga pendidikan Islam modern di Minangkabau itu yaitu Sumatera Tawalib ya. Ini yang di salah satu alumninya itu adalah Hamka, dan yang paling salah satu intelektual yang berpengaruh di situ adalah ayahnya Hamka, yaitu Abdul Karim Amrullah, dan kemudian ada juga Abdullah Ahmad. Kurikulumnya itu sangat modern ya, menyeimbangkan antara ilmu umum dan ilmu agama. Tingkat pembelajarannya sebanyak 7 tahun ya. Pembelajaran bahasa Arab itu ditekankan dengan sangat betul gitu ya. Sangat penekanannya sangat gitu. Sehingga alumni di situ fasih betul bahasa Arab. Jadi ilmu-ilmu alat bahasa Arab itu seperti nahwu, sorof, balaghah, kemudian insya, imla dan segala macam itu dipelajari dengan sangat ketat di sana. Nah, di sana juga didirikan nanti adalah koperasi ya, koperasi untuk menyediakan sabun mandi bagi santri-santri di sana, dan itu berkembang nanti menjadi salah satu gerakan modernisasi pendidikan yang sangat mempengaruhi modernisasi pendidikan Islam selanjutnya. Kemudian Sumatera Tawalib itu pada kelas 7 itu sudah diajak santrinya itu untuk mendialogkan hal-hal umum, termasuk bahasnya politik gitu ya. Bahkan orang-orang di Tawalib ini turut peran ya dalam mendirikan sebuah organisasi politik bernama Permi, yang mana salah satu kader politiknya itu adalah seperti Rasuna Said ya, tokoh salah satu pahlawan nasional. Kemudian masalahnya adalah ketika nanti belakangan itu Sumatera Tawalib ini, senior di Sumatera Tawalib itu, dewan gurunya juga ada yang terpengaruh oleh Sarekat Islam Merah ya, yang mana itu nanti menjadi komunis mereka itu, dan itu salah satu hal yang sangat disayangkan ya dalam lembaga Islam, yang merupakan menurut saya itu adalah puncak terbaik yang pernah dimiliki oleh modernisasi pendidikan Islam. Tetapi karena ya memang konsekuensi mereka membahas politik dan mereka itu adalah bagian gerakan Islam, sehingga mereka mudah larut dengan Sarekat Islam. Ya kesalahan ya pada Sarekat Islam Merah itu sendiri yang membawa gerakan itu kepada komunisme gitu ya, bukan pada orang Tawalibnya. Nah, tapi ini turut ya kecenderungan politik yang terus-menerus ini menyeret ya Sumatera Tawalib ya, sehingga pendidikannya menjadi tidak semaju dari generasi sebelumnya. Tetapi legasi Sumatera Tawalib yang sangat penting untuk dicatat adalah kurikulum yang mereka wariskan ya, yaitu KMI ya, Kuliah Muallimul Islam, itu yang sangat mempengaruhi modernisasi pendidikan agama Islam selanjutnya. Dan itu diadopsi dengan baik dan dikembangkan juga oleh lembaga pendidikan modern selanjutnya, yaitu sistem Gontor ya di Jawa Timur. Jadi kalau orang dari Gontor itu sudah sangat berkualitas ilmunya gitu. Itu karena kurikulum KMI-nya itu yang sangat luar biasa. Dan nanti kurikulum itu sedikit banyak juga diadopsi oleh pesantren modern yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Medan dan sekitarnya gitu ya. Saya kira bisa kita padai, karena di sini saya tidak mengcopy data-data yang konkret ya, hanya berbicara secara umum, mungkin Anda nanti bisa mendalaminya.